Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan karakteristik penelitian ilmu sosial. Ya, secara spesifik ya akan dibahas terkait dengan metodologi dan etika penelitian sosial. Nah, saudara, yang perlu kita pahami pertama adalah bahwa kita semua ya ketika sudah berkecimpung di sini, ya, kalian adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, ya, tentu ke depan akan ada banyak materi, akan ada banyak kajian-kajian sosial yang harus kalian lakukan. Nah, untuk menemukan, untuk mengeksplorasi, untuk mendeskripsikan faktor sosial, tentu ya mahasiswa harus melakukan satu penelitian. Nah, di mana penelitian ini tentu ada metode ilmiahnya ya terkait dengan bagaimana untuk menemukan kebenaran fakta sosial. Nah, pada video kali ini ya ada 3 materi pokok ini yang akan kita kupas ya lebih mendalam lagi. Yang pertama terkait dengan langkah-langkah penelitian, kemudian metode penelitian ilmiah, dan juga etika penelitian sosial. Baik, kita langsung saja masuk ke yang pertama, langkah-langkah penelitian. Ya, ini wajib, ini perlu diketahui oleh semua mahasiswa, ya, agar langkah-langkah yang dilakukan oleh mahasiswa itu tepat, gitu ya, sesuai dengan prosedur, sistematis, gitu ya. Nah, yang perlu dipahami pertama bahwa saudara objek kajian ilmu sosial itu berbeda-beda, ya, maka metode penelitian yang digunakan juga tidak selalu sama, gitu ya, antara sosiologi, antropologi, ya bisa jadi ini bersesuaian, mirip. Tapi ketika sudah masuk ke kajian psikologi, ketika sudah masuk kajian ekonomi, ya tentu ini nanti akan ada satu langkah-langkah yang berbeda juga, ya. Nah, penelitian sosial ini merupakan prosesnya, ya, hasilnya adalah ilmu pengetahuan. Ya, inilah tadi di awal kenapa saya katakan ya ke depan mahasiswa harus bisa belajar secara langsung dari masyarakat, ya, mengkaji, lalu kemudian hasilnya dideskripsikan. Nah, untuk mengkaji inilah, prosesnya inilah melalui sebuah proses penelitian sosial. Hasilnya adalah ilmu pengetahuan yang bisa dibagikan kepada sivitas akademika, ya. Nah, metode ilmiah ini merupakan prosedur yang mencakup berbagai tingkat tindakan, ya, pikiran, pola kerja, tata langkah, dan cara teknis untuk memperoleh pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Ya, ini yang ke depan akan banyak dilakukan oleh mahasiswa. Ya, ada banyak metode-metode ilmiah yang harus dilakukan. Nah, langkah-langkahnya, nah ini yang harus dicermati ya. Ini saya kutipkan dari Jujun Surya Sumantri, ya, tahun 90. Nah, langkah penelitian ini kemudian diawali dari sebuah perumusan masalah, ya, perumusan masalah. Apa itu masalah? Yaitu gap antara Dasolon dan Dasein, ya, jenjang atau kesenjangan antara apa yang ada dengan apa yang seharusnya ada, ya. Inilah perumusan masalah inilah yang kemudian istilahnya saudara harus dikomparasikan, harus dikaji lebih mendalam lagi dengan hasanah pengetahuan ilmiah yang sudah ada, ya. Nah, ini dengan teori kah atau dengan pernyataan-pernyataan tertentu, gitu ya, dengan konsep-konsep tertentu, ya. Nah, masalah ini dikaji menggunakan kajian-kajian ilmiah yang sudah ada. Nah, hasilnya inilah yang kemudian menjadi satu kerangka berpikir, ya, menjadi suatu kerangka berpikir, ya. Nah, di mana kemudian hasil interaksi di antara keduanya kemudian menghasilkan suatu hipotesis, ya, menghasilkan suatu hipotesis, ya. Di sini, ya, simpulan sementara terkait dengan permasalahan yang ada, gitu ya. Nah, baru hipotesis inilah diuji, ya, diuji
diujinya bagaimana? Ya melalui penelitian, kan begitu ya toh. Melalui penelitian diuji ya. Nah, setelah diuji ya, jika sesuai dengan sanah pengetahuan ilmiah ya, maka hipotesis itu diterima ya. Tetapi ketika hipotesis setelah diuji itu kemudian tidak sejalan dengan hasanah pengetahuan ilmiah, maka itu ditolak ya. Nah, setelah ditolak, ini akan menjadi satu kerangka berpikir baru yang juga kemudian harus diuji kembali ya. Ini saudara terkait dengan bagaimana langkah-langkah penelitian. Pendapat lain mengatakan bahwa untuk melakukan penelitian, langkah-langkahnya diantaranya adalah merumuskan masalah ya. Ada masalah apa ya di lapangan, di masyarakat ya, ada gap atau kesenjangan apa yang terjadi, adanya kesenjangan apa yang ada dan apa yang seharusnya ada gitu ya, apa yang terjadi, apa yang muncul di masyarakat. Itulah yang kemudian dikomparasikan, kemudian dikaji, kemudian dianalisis dengan teori atau konsep ya, melalui tinjauan pustaka ya, melalui tinjauan pustaka. Dicari sumber referensinya ya, gali banyak teori, gali banyak konsep menurut para ahli yang sudah lebih dulu menjelaskan tentang fenomena sosial, fakta sosial gitu kan. Nah, dari situlah kemudian dirumuskan hipotesis ya. Nah, setelah dirumuskan hipotesis, selanjutnya adalah dirancang desain penelitiannya ya. Peneliti akan melakukan apa di lapangan, akan mengumpulkan data apa gitu ya di lapangan ya. Nah, setelah desain tersusun ya, rencana desain penelitian tersusun, nah selanjutnya peneliti akan ke lapangan untuk mengumpulkan data ya, mencari data, menggali data, mengumpulkan data, yang selanjutnya data itu dianalisis ya, data itu dianalisis. Nah, setelah dianalisis ya menggunakan mata pisau teori ya, dijelaskan ya, didialektikan di sana antara teori dengan fakta lapangan ya, barulah dapat ditarik suatu simpulan ya, satu simpulan terkait dengan fakta sosial yang terjadi di masyarakat ya. Ini langkah-langkah sistematis tentang bagaimana kita mencari kebenaran, mencari pengetahuan baru di masyarakat ya, menggunakan metode-metode yang ilmiah gitu ya, saudara. Nah, hal serupa juga disampaikan oleh Harton terkait dengan metode penelitian ilmiah ya, dimulai dari define the problem ya, review the literature ya. Secara umum ini nanti akan sama ya dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya ya. Nah, di langkah ketiga adalah formulate the hypothesis ya, seperti yang saya sampaikan tadi, memformulasikan hipotesis. Nah, setelah memformulasikan hipotesis, kemudian plan the research design, merencanakan rencana penelitian, desain penelitian ya. Setelah itu adalah collect the data in accordance with the research design ya, jadi mengumpulkan data ya sesuai dengan desain penelitian ya. Analyze the data ya, ini saya sampaikan tadi, menganalisis data. Setelah menganalisis data, kemudian draw conclusion ya, menyimpulkan ya. Ini saudara ya. Jadi apa istilahnya, metode penelitian ilmiah ya, langkah-langkahnya semacam ini ya. Kalau menurut Harton juga ada satu tahap berikutnya, yaitu replication, yaitu diulang untuk menguji lagi apakah data yang sudah dikumpulkan sudah benar atau belum gitu ya. Nah, ini metode penelitian ilmiah. Nah, selanjutnya ya saudara, perlu saya sampaikan bahwa metode penelitian ilmiah akan menghasilkan kebenaran ilmiah ya, karena langkah-langkahnya ya itu dilakukan secara sistematis ya, prosedurnya dilakukan secara sistematis menggunakan metode-metode ilmiah ya, sehingga ketika pengetahuan disusun secara sistematis, inilah ya menghasilkan satu kebenaran ilmiah
Ya, kebenaran ilmiah sama dengan kebenaran empirik. Ya, kebenaran yang secara empiris ya itu bisa dibuktikan melalui panca indera kita, melalui mata kita, melalui lisan kita, melalui indera penciuman kita, indera peraba kita dan sebagainya. Ya, inilah kebenaran ilmiah yang dihasilkan dari suatu penelitian ilmiah. Ya, hasil penelitian dianggap benar jika konsisten dengan kenyataan, dapat diverifikasi, dijustifikasi dan tahan terhadap kritik ya, atau istilah lainnya juga dapat diuji kebenarannya. Ya. Nah, itu saudara terkait dengan metode dan juga langkah-langkah penelitian ilmiah. Nah, selanjutnya berbicara tentang kebenaran, ya, kebenaran ilmiah. Tadi sudah dikatakan terkait dengan kebenaran ilmiah. Ya, setidaknya ada 3 teori yang mencoba menjelaskan terkait dengan konsep kebenaran. Ya, teori yang pertama adalah teori korespondensi. Ya, nah dalam teori kebenaran korespondensi ini dikatakan bahwa suatu hal dikatakan benar jika sesuai dengan fakta. Ya, apa yang disampaikan benar ya ketika kemudian dikomparasikan dengan fakta yang ada ya sama, mirip ya, maka inilah kebenaran ilmiah gitu ya. Ini menurut teori korespondensi. Nah, sedangkan menurut teori koherensi ya, suatu hal dikatakan benar jika terdapat konsistensi atau koherensi ya, tidak kontradiktif dengan logika ya. Nah, jadi misalkan fakta sosial ternyata seperti ini ya, tetapi menurut logika manusia ya, ketika mengatakan bahwa fakta sosial seharusnya begini ya, jika didasarkan pada teori begini ya, maka sejatinya yang benar adalah yang begini ya, bukan yang begitu ya. Ini saudara ya, satu hal dikatakan benar jika terdapat konsistensi ya, atau tidak kontradiktif dengan logika ya. Nah, berbeda lagi dengan teori kebenaran yang ketiga, yaitu pragmatisme ya. Satu hal dikatakan benar jika memiliki asas manfaat ya, atau utilitarian ya. Sehingga cenderungnya ya, di dalam kebenaran pragmatis ini, kebenaran itu merupakan satu hal yang dibenarkan ketika itu memberikan manfaat, memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu ya, sehingga akan dicari-carikan ya konsep pembenarnya ya. Inilah ya teori kebenaran pragmatisme. Nah, tentu sebagai peneliti sosial ya juga harus memperhatikan ya saudara ya. Jadi bukan kemudian kebenaran pragmatisme yang dijunjung tinggi ya, ketika diperoleh data lapangan ternyata hasilnya X ya, padahal yang dikehendaki adalah kebenaran Y. Nah, maka dicarikan beragam cara, beragam metode ya untuk mencapai kebenaran Y. Nah, ini tentu tidak benar ya. Nah, karena memang kemudian ada etika penelitian sosial yang harus diperhatikan oleh peneliti ya. Apakah itu? Yang pertama, saudara, subjek penelitian sosial adalah manusia ya. Gejala sosial dan perilaku manusia itu di dalam kehidupan sehari-hari, baik berinteraksi dengan sesama manusia maupun dengan alam lingkungan tempat tinggalnya ya. Nah, sehingga yang harus diutamakan oleh peneliti ya adalah kesejahteraan sesama manusia ya. Jangan sampai ya penelitian yang dilakukan itu menimbulkan kerusakan, menimbulkan perubahan sosial ya yang negatif gitu ya terhadap masyarakat yang diteliti ya, sehingga istilahnya kesejahteraan sesama manusia harus dipertimbangkan ya. Konsekuensi inilah, konsekuensi dari penelitian itulah yang juga kemudian harus dipertimbangkan oleh peneliti
ya, jangan sampai mendatangkan kerugian pada masyarakat yang diteliti, ya. Nah, semata-mata ya penelitian itu ditujukan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, ya. Ini yang harus dijunjung tinggi. Inilah etika penelitian sosial yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun itu, ya. Ketika terjun ke masyarakat, ya, sebisa mungkin ya bermanfaat, berguna untuk masyarakat, ya, berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Itu saudara, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.